Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Cesarianto dengan NPM 2011080110 dari kelas BKPIB semester 5. Di sini saya akan memaparkan laporan yaitu dampak perilaku seks bebas di kalangan remaja untuk memenuhi tugas dari Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ mata kuliah studi kasus anak dan remaja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian. Pengertian seks bebas menurut Kartono merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual. Kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Desnita, pengertian seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepas dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual. Pengertian remaja, masa remaja pada hakikatnya merupakan tahap berlangsungnya perubahan-perubahan fisik, mental maupun sosial. Pengertian remaja, masa remaja pada hakikatnya merupakan tahap berlangsungnya perubahan-perubahan fisik, mental maupun sosial. Gunarsa 1989 merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada di remaja, yaitu 1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam gerakan. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Yang keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Yang kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Yang keenam, kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Yang ketujuh, senang bereksperimentasi. Yang ke-8, senang bereksplorasi. Yang ke-9, mempunyai banyak fantasi, hayalan, dan bualan. Yang ke-10, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan kelompok. Tujuan identifikasi kasus. Adapun tujuan dari identifikasi kasus adalah untuk mengetahui dampak dari perilaku seks bebas dari remaja, serta tugas bimbingan dan konseling secara umum adalah memberikan pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan berbagai kesulitan hidup yang dirasakan sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu. Sasaran studi kasus remaja underage di bawah umur belasan tahun sampai usia dewasa. Metode dan alat pengumpulan data. Untuk menentukan data yang diperlukan, maka dibutuhkan adanya prosedur dalam pengumpulan data agar bukti dan fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data objektif dan tidak terjadi penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Untuk mengumpulkan data diperlakukan teknik atau metode pengumpulan data, yaitu melalui analisis data atau observasi. Yang kedua, group guidance. Ini adalah bimbingan kelompok dengan menggunakan kelompok. Yang ketiga, client center method, yaitu metode yang dipusatkan pada keadaan klien. Metode ini sering juga disebut non-direktif, tidak mengarahkan. Yang ketiga itu ada educative metode, yaitu metode pencerahan. Metode ini sebenarnya sama dengan metode client center di atas, hanya bedanya terletak pada usaha mengorek sumber perasaan yang menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan atau tenaga kejiwaan klien potensi dinamis melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami olehnya. Teknik pengumpulan data ini dengan pengamatan langsung dengan siswa yang dilakukan di dalam dan di luar kelas, menyangkut berbagai perilaku dan kegiatan yang dilakukan siswa. Lalu selanjutnya
menggunakan metode wawancara dengan cara mengadakan mengad- meng- mengadakan terhadap orang tua peserta didiknya yang bersangkutan, guru, dan juga pihak lain yang mengetahui tentang peserta didik. Analisis berdasarkan informasi yang didapat dari hasil pengamatan terhadap siswa dan juga dari hasil wawancara terhadap orang tua, guru, dan pihak lain yang bersangkutan dengan peserta didik tersebut didapat selalu menghindari keramaian dan ada yang bersifat introvert, akan tetapi banyak juga yang cenderung ekstrovert, dan anak tersebut selalu menutup diri dari orang tua dan selalu bolos saat jam belajar di sekolah yang mengakibatkan pembelajarannya di sekolah terganggu. Diagnosis faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seks bebas terhadap remaja yaitu satu, ada faktor internal yaitu karena pelaku sering diajak nonton film porno maupun diajak untuk melakukan seks oleh pacar, saling suka dan mau diantara pasangan gaya pacaran yang bebas. Yang kedua, faktor keluarga yaitu dari lingkungan keluarga yang sudah masuk ke ranah pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga sehingga mereka yang menjadi korban trauma dan mulai putus asa dan akhirnya mereka terbiasa akan seks bebas yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi, yaitu di mana seseorang perempuan atau lelaki bekerja di bidang prostitusi guna kebutuhan kehidupan mereka. Biasanya mereka yang tinggal di kota besar, baik prostitusi online maupun offline, mulai dari usia remaja sampai dewasa. Prognosis terjadinya perilaku seks bebas peserta didik jika tidak segera tidak diketahui dan diatasi, maka kemungkinan yang akan terjadi pada peserta didik adalah satu, dampak psikologis, antaranya menurunnya harga diri, penyakit, kecemasan yang berlebihan, meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal, perasaan terhina, adanya bayangan masa lalu, terancam dan merasa tidak berdaya. Yang kedua yaitu dampak perilaku, antara gangguan tidur, gangguan makan, dan dampak fisik antara lain sering mengalami sakit kepala, gangguan pencernaan, rasa mual, nyeri tulang, menurun atau bertambahnya berat badan, serta penyakit menular lainnya. Dampak dari perilaku seks bebas terhadap remaja sangat berkonsekuensi yaitu pada satu, kehamilan akibat terjadinya seks yang mengenai remaja. Perilaku seks pranikah merupakan segala aktivitas atau kegiatan seksual yang didorong oleh adanya hasrat seksual yang dilakukan sebelum adanya pernikahan, baik secara agama maupun hukum. Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2012 SKRRI menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan remaja melakukan seks pranikah, yaitu terjadi begitu saja, rasa penasaran, dipaksa pacar atau pasangan, ingin menikah, dan adanya pengaruh teman penyakit-penyakit menular pelecehan seksual. Yang kedua, penyakit menular dan HIV atau penyakit lainnya merupakan konsekuensi yang jelas akibat berhubungan seks. Penelitian yang terdapat pada perempuan menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan seksual dari pasangan intim secara signifikan lebih mungkin untuk memiliki penyakit menular seksual pada perempuan yang memperjualbelikan dirinya untuk pekerja seks. Tingkat penyakit menular seksual akan cukup tinggi. Yang ketiga yaitu kesehatan mental. Pelecehan seksual akan mengacu pada beberapa kesehatan mental pada anak remaja dan dewasa. Treatment 1. Rehabilitas, disediakan pelayanan hukum psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya, serta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi korban. Yang kedua, kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, yaitu seperti satu, kerusakan fisik dan mental. Yang kedua,
penderitaan, kesakitan, dan tekanan batin. Yang ketiga, hilangnya suatu kesempatan termasuk pendidikan. Yang keempat, biaya medis dan biaya rehabilitas, jaminan kepuasan dan ketidakberulang atas suatu pelanggaran yang menimpa korban. Follow up. Pihak konselor dan orang tua peserta didik memiliki peranan untuk memberikan perhatian yang lebih insentif dan bersinambungan kepada konseli. Tindak lanjut dilakukan dengan cara: 1. Orang tua memberikan perhatian dan juga meningkatkan semangat peserta didik. Yang kedua, konselor memberikan pelayanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya. Yang ketiga, melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki klien dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan suatu dampak-dampak perilaku seks bebas yang dilakukan oleh remaja adalah: 1. Kehamilan akibat terjadinya pemerkosaan yang mengenai remaja, 17% mengalami kehamilan. Risiko kehamilan bagi anak yang berusia 10-15 tahun akan mengalami cacat ataupun hingga kematian bayi. Yang kedua, penyakit menular pelecehan seksual, penyakit menular dan HIV atau penyakit lainnya merupakan konsekuensi yang jelas akibat berhubungan seks. Penelitian yang terdapat pada perempuan menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan seksual dari pasangan intim secara signifikan lebih mungkin untuk memiliki penyakit menular seksual pada perempuan yang memperjualbelikan dirinya untuk pekerja seks. Tingkat penyakit menular seksual akan cukup tinggi. Yang ketiga, kesehatan mental. Pelecehan seksual akan mengacu pada beberapa kesehatan mental pada anak remaja dan dewasa. Adapun pengertian seks bebas menurut Kartono merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual. Kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.